Saya kira kita ambil saja 3 cara pandang atau 3 jarak pandang, 3 perspektif atau 3 spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Terus Bilal bin Rabah kalau tidak salah kemudian meneriakkan kata-kata yang sekarang kita kenal sebagai adzan itu. Jadi disebut mahdhoh, dia memang peristiwanya mahdhoh, tapi kalau disebut itu aturan baku, sebenarnya kan asal usulnya kan dalam tanda petik kreativitasnya Bilal bin Rabah yang suaranya memang enak itu. Di mana ada orang adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat. Karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim. Sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya yaitu sosial budaya, soal sosial politik, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat, tapi kalau sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa, cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini harus kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas, bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas sholah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti, tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat. Dan gitu. Itu juga jihad juga. Iya, itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya, tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal kital, mari berperang. Nuta karpe nuta janjane asli ini kata mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kital kan jelas depan breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berapa abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit
diinjak-injak, dijajah, dipelekodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit. Nah, di antara orang-orang yang merasa sakit ini kan ada sebagian yang tidak tahan. Ada yang meladeninya dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ada yang mentok akhirnya tidak kuat, gitu ya. Nah, terjadilah sigi atau terorisme segala macam, gitu ya. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Loh, kalau orang diinjak, misalnya kalau saya menghina bapakmu sampai 3 kali, terus kamu tidak marah kan tidak lazim. Terus kamu jadi menendang kepala saya kan juga sangat lazim. Jadi kelaziman itu harus kita pelajari juga. Jadi saya melihat sigi maupun khayal jihad itu adalah munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad, sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme, ya, atau melalui lisan dengan hayal al jihad atau hayal al qital gitu. Nah, bagi saya itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim, karena memang ayam saja dianugerahi Allah rasa marah ketika anak-anak ayam itu terancam oleh anjing atau oleh elang atau apapun, si induk kan marah dengan ekspresi meregangkan bulunya dan seterusnya. Ada keterkaitan atau ada kooptasi nilai moral terhadap kemarahan. Jadi sekarang ini kita sampai kepada zaman di mana marah itu tidak baik. Marah itu buruk, marah itu lemah, marah itu dolim kan gitu. Nah misalnya sigi itu kan output dari kemarahan yang lama. Apakah kemarahan itu matang apa tidak, halal apa tidak, itu urusan lain. Tapi bahwa itu kelaziman manusia, makhluk Allah. Cacing kita injakkan dia menggeliat. Kalau ada cacing kita injak tidak menggeliat, berarti bukan makhluk Allah. Jadi marah adalah secara global cara kita berpikir mengenai psikologi dan kejiwaan manusia itu menindas fenomena marah ini. Seolah-olah marah itu tidak baik, kan gitu kan? Seolah marah. Jadi orang kemudian yang dipilih adalah sabar, arif, santun yang gitu. Marah itu tidak boleh. Padahal sekarang kalau kita cari di Quran, Allah marah itu berapa ratus ayat. Allah sendiri marah, Allah sendiri murka, kan gitu kan. Allah sendiri ghadab, gitu kan ya. Nah, jadi kemarahan itu sebenarnya adalah bagian yang lazim dari struktur kejiwaan manusia. Nah, sekarang itu secara global dan nasional itu ada rekayasa agar supaya marah ini diresmikan sebagai sesuatu yang buruk. Marah itu lazim, wajar, manusiawi dan alamiah. Itu ciptaan Allah. Kan gitu kan, terjadi pada semua makhluknya, even Rasulullah yang sangat lembut itu. Jadi marah ini harus kita objektifkan, kita sikapi secara objektif bahwa marah itu wajar, asal pada tempatnya. Kemudian masih ada aturan ekspresi marahnya apa. Misalnya kalau saya marah sama Helmi dan saya lulus dari kewajaran bahwa saya marah, kan tidak berarti saya boleh memukul Helmi. Memukul dan marah itu ada jarak, kan gitu. Nah, jadi umat Islam ini mengalami ketidakadilan ilmu, ketidakadilan pikiran, ketidakadilan cara pandang, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, sampai sudah mengorbankan kehancuran sekian bangsa ya, Libya, Baghdad, Irak, Afghanistan dan seterusnya, Syria dan seterusnya. Itu kan kalau Anda mau menghitung secara struktural di dalam pemetaan politik modern ini kan Anda ngelihat bahwa memang umat Islam itu ditindas habis-habisan. Nah, di antara kaum muslimin ini ada yang tidak kuat. Tapi ada juga teori lain. Jadi misalnya kalau ada kelompok Islam yang sangat keras, ya, itu juga dalam satu kemungkinan lain bisa merupakan rekayasa dari yang berkuasa, bisa juga. Jadi kayak di pesantren dulu kalau ada anak yang pemarah itu malam-malam kita kasih rawe di badannya pas setelah tidur sehingga dia pagi gatal semua, terus dia jadi pemarah. Nah, kalau dia marah kemudian melakukan sesuatu yang destruktif, keamanan bisa menghukumnya. Jadi
Jadi orang dirangsang dan dikasih pacuan untuk supaya marah dan ekspresi marahnya itu kriminal dan seterusnya, sehingga ada alasan untuk menghukum. Itu juga bisa terjadi dalam sebuah negara atau di dalam politik internasional. Jadi bisa aja tokoh Islam yang sangat keras itu juga bagian dari rekayasa rezim atau kekuasaan, bisa aja. Karena ini sekeras-kerasnya tapi belum sampai kriminal, maka dipancing supaya kriminal sehingga punya alasan untuk menumpasnya, kan begitu. Jadi itu juga sebuah teori. Saya tidak mengatakan begitu, tapi hidup itu begitu kayanya sehingga ada kemungkinan seperti itu gitu. Dan Anda harus punya mutmainnah, punya ketenteraman dan keseimbangan sehingga Anda tidak mungkin dipancing-pancing seperti itu. Bagi dia ada kemungkinan memang yang memunculkan adalah rezim. Kita tidak mengklaim dan tidak menuduh, tapi ada teori seperti itu kan begitu. Jadi mungkin saja yang bikin malah yang berkuasa yang bikin itu, bisa aja. Secara teori politik ya, secara teori strategis ya, saya tidak mengatakan itu adalah bikinan rezim. Saya kira semua ulama sebaiknya menggunakan 3 perspektif tadi. Jadi kan sejauh ini yang ada kan respon fikih, respon syar'i saja, tidak ada respon sosial politik, tidak ada respon zaman. Sebab kalau perspektifnya saya tingkatkan sampai ke tingkat yang ketiga, yaitu loh, sekarang iblis menggoda Adam itu atas izin Allah enggak? Kalau enggak diizinkan Allah kan enggak terjadi. Jadi kalau mau ngomong rekayasa, kalau ngomong siapa subjek utamanya kan bisa sampai ke Allah. Loh, Allah aja bikin Dajjal kok, Allah bikin Imam Mahdi, Allah bikin Ya'juj Ma'juj, yang bikin siapa kalau bukan Allah? Kan Dajjal tidak bisa bikin dirinya sendiri, iblis tidak bisa bikin, setan segitu banyak di dunia dalam kehidupan, itu yang bikin siapa? Kan Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita mau ngomong outline strategis dari suatu peristiwa di zaman itu, maka kita juga perlu perspektif yang ketiga. Jadi terserah yang benar yang mana, kalau secara fikih dan syariah gampang, tapi kalau secara sosial politik dalam struktur dan sistem global sekarang ini itu kan tidak mudah. Tapi kalau saya berpikir seperti pertanyaan Haryanto, sudahlah, terserah triggernya dari mana, siapa yang memprovokasi, ini memang ada kelompok yang tidak kuat hatinya sehingga ngamuk, ataukah bikinan rezim sendiri gitu ya, atau apapun terserah. Tapi kan ada kemungkinan lain, bahwa memang kita sedang berada di dalam satu lingkaran setan sebab dan akibat. Jadi tidak hanya linear sebab berakibat terus sebab lagi berakibat, enggak, tapi setiap sebab bisa merupakan akibat dan setiap akibat bisa merupakan sebab. Dan ini bisa silang sengkar enggak karuan. Jadi sekarang ini mau apa saja, apakah Sigi akan berkembang di mana-mana, apakah akan ada tawur lagi di Pantura, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, apakah akan ada gunung meletus, apakah akan ada tsunami, ada tanah longsor, tanah ambles, atau apapun saja yang terjadi, itu kan tetap ada subjek utama yang namanya Allah. Nah, di luar 2 perspektif tadi, yang syar'i, fikih, sama yang sosial politik, kan saya juga dikasih tahu banyak orang yang lain gitu loh. Ada yang mengatakan, lah ini memang sudah saatnya sekarang kita akan mengalami perubahan peradaban. Saya tidak mengatakan ya apa tidak, benar apa salah ya, jangan tanya ya. Saya cuma dikasih laporan bahwa memang akan ada perubahan zaman. Kalau bahasa Jawanya jerbasuki mawa beo. Jerbasuki artinya ada tatanan perubahan peradaban baru yang maknya juga akan ikut berperan gitu ya. Karena mereka sangat komprehensif. Makanya sangat komprehensif dalam menata manusia dan masyarakat, umat dan individu dan seterusnya. Nah, tapi mawabeonya adalah berkurangnya penduduk dunia sampai hampir separuh. Tapi ini bukan saya yang ngomong, saya dilapori. Apakah ini kasaf benar, apakah ini makrifat, atau saya walau alam saya tidak punya kredibilitas untuk menilai. Tapi pokoknya matinya hampir separuh penduduk dunia itu karena virus, penyakit, wabah, karena bencana alam yang bermacam-macam, terus karena perang ya, karena perang kecil atau besar saya tidak tahu ya, pokoknya ada yang kasih tahu saya seperti itu, sehingga bagi saya semua 3 perspektif tadi mungkin semua karena kita tidak punya pengetahuan apapun mengenai masa depan. Nah, jadi terserah apakah kalau ada Habib yang keras itu memang dia begitu, atau itu
itu sebenarnya bagian dari rekayasa rezim, saya juga tidak tahu. Ya, saya tidak mengklaim, tidak menuduh dan tidak ngarani apa-apa gitu ya. Tapi saya tidak akan heran bahwa ini semua akan merupakan satu kerumunan gejala, satu himpunan fenomenologi, satu tumpukan. Kalau Allah kan amr iradah atau apapun sedemikian rupa sehingga kita senang-senang saja karena kita akan mengalami perubahan.